Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan chapter 5 yaitu vektorisasi kata dan dokumen. Kita ke soal teori. Jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi. Kata-kata divektorisasi agar mesin learning dapat memproses karena mesin learning tidak dapat membaca data teks langsung sehingga perlu dilakukan vektorisasi untuk mengukur nilai dari suatu kata sehingga dapat mengetahui bobot dari setiap kata agar dapat dibaca dan melakukan prediksi. Contoh ilustrasinya itu kumpulan kata-kata divektorisasi, terus di pembobotan baru hasil. Terus yang nomor 2, jelaskan mengapa dimensi dari vektor dataset Google bisa sampai 300. Dimensi dataset Google bisa mencapai 300 karena dimensi dari vektor tersebut digunakan untuk membandingkan bobot dari setiap kata. Misalnya terdapat kata dog dan cat pada dataset Google tersebut. Setiap kata tersebut dibuat dimensi vektor 300 untuk kata dog dan 300 dimensi vektor untuk kata cat. Kemudian kata tersebut dibandingkan bobot kesamaannya, maka akan muncul sekitar 70% atau 75% bobot dikarenakan dog dan cat sama-sama digunakan untuk hewan peliharaan. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian nomor 3, jelaskan konsep vektorisasi. Vektorisasi untuk kata untuk mengetahui kata tengah dari suatu kalimat atau kata utama atau objek utama pada suatu kalimat. Contoh, jangan lupa satu channel ini. Kata tengah tersebut merupakan channel yang memiliki bobot sebagai kata tengah dari suatu kalimat atau bobot sebagai objek dari suatu kalimat. Hal ini sangat berkaitan dengan dimensi vektor pada dataset Google yang 300 tadi, karena untuk mendapatkan nilai atau bobot dari kata tengah didapatkan dari proses dimensi dari data tersebut. Contoh ilustrasinya seperti ini. Dari kata please, subscribe, and turn on notification bell di vektorisasi 300 dimensi kata mendapat kata tengah yaitu channel. Jelaskan nomor 3, jelaskan konsep vektorisasi untuk kata. Vektorisasi untuk dokumen hampir sama seperti vektorisasi nomor 4 untuk dokumen. Vektorisasi untuk dokumen hampir sama seperti vektorisasi untuk kata, hanya saja pemilihan kata utama atau kata tengah terdapat pada satu dokumen, jadi mesin akan membuat dimensi vektor 300 untuk dokumen dan nanti kata tengah akan disandingkan pada dokumen yang terdapat pada dokumen tersebut. Nah, ini data yang diinputin dokumen vektorisasi 300 dan akan muncul kata-kata ini. Jelaskan apa mean dan standar deviasi. Mean merupakan petunjuk terhadap kata-kata yang diolah. Jika kata-kata itu akurasi tinggi, berarti kata tersebut sering muncul. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan standar deviasi merupakan standar untuk menimbang kesalahan, sehingga kesalahan tersebut dianggap wajar. Misalnya kita memperkirakan kedalaman dari dataset merupakan 2 atau 3, tapi ada kenyataan merupakan 5, itu merupakan kesalahan, tapi masih bisa dianggap wajar, karena masih mendekati perkiraan awal. Contohnya ini anjing cat, hasil akurasinya 70%, berarti datanya bagus dan sering muncul. Dan berbanding terbalik dengan cat dengan spatula, hasilnya 20%, berarti hasilnya buruk. Jelaskan apa itu skipgram. Skipgram adalah kebalikan dari konsep vektorisasi untuk kata, di mana kata tengah menjadi acuan terhadap kata-kata pelengkap dalam suatu kalimat. Ini seperti apa yang diinputkan, diproyeksikan jadi kata-kata yang lainnya. Kemudian kita ke praktek program. Kita mencoba dataset Google dan jelaskan vektor dari kata low, fade, fall, seek, clear, seen, back, car, was, motorcycle, dan melakukan perbandingan similarity.
kita mencoba dataset Google. Pertama kita import Gensim. Untuk membuat data model atau injek data dibuat selanjutnya membuat variabel genmod yang berisikan dataset Google tersebut. Kemudian kita memunculkan data Google yang di-load, munculkan hasil vektor 300 dimensi untuk kata love. Dengan kode genmod kurung siku kata yang diingin munculkan love. Begitu juga ini dengan hasil vektorisasi penggunaan kata fit dengan 300 dimensi genmod fit. Kemudian genmod fall. Kemudian genmod seek dan genmod clear. Genmod send dan begitu terus hingga genmod cycle. Kemudian setelah itu kita similaritas kata yang menjadi matriks representasi perbandingan setiap kata, yaitu genmod sebenarnya ini 9% dan back dan lob ini 7%, motor dan car ini similaritasnya 40%, sedangkan seek dan fade 12% dan cycle send 0,6%. Jelaskan dengan kata ilustrasi fungsi dari extract word dan permutation. Extract word di mana pada baris ketiga dimasukkan perintah untuk menghapus tag HTML. Selanjutnya pada baris 4 menghilangkan tanda kutip, menghapus tanda baca. Dibuat kelas dari random yang bertujuan untuk mencocokkan data yang ada pada file tersebut. Kemudian kelas permutation tersebut akan digunakan untuk mengolah data selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ini. Kita membuat yang ini difungsikan untuk menghapus tag pada HTML. Nah, ini untuk menghapus petik 1. Yang ini menghapus tanda baca dan ini menghapus spasi. Kemudian membuat kelas permutation sentence yang akan digunakan pada praktik selanjutnya. Jelaskan fungsi dari library Gensim tag dokumen enddoc disertai praktik pemakaiannya. Gensim merupakan library untuk memodelkan topik unsupervised atau memodelkan bahasa dengan model unsupervised. Sedangkan target dokumen digunakan untuk target dokumen berarti dimasukkan dokumen untuk diolah oleh mesin. Kemudian doc2fact digunakan untuk membandingkan dokumen apakah isi dari dokumen itu bobotnya sama dengan dokumen yang dibandingkan. Menunjukkan di baris ke-1 dilakukan dari library Gensim, yakni diimport metode tag dokumen, lalu pada baris kedua library Gensim model melakukan import metode doc2fact. Cara penggunaannya. Kemudian jelaskan dengan kata menambahkan data training pada file yang dimasukkan kepada variabel dalam rangka melatih model doc. Cara memasukkan data training, pertama tentukan terlebih dahulu tempat file dokumen tersebut disimpan. Kemudian import library OS. Kemudian kita membuat variabel unsub sentence yang berisikan. Selanjutnya kita lakukan OS list dir pada data yang akan dimasukkan. Semua data tersebut diinisiasi menjadi app, kemudian nama app tersebut dimasukkan ke variabel unsub. Pada kolom itu merupakan praktikum untuk memasukkan data doc2fact. Nah, yang pertama ini menggunakan file train dan post pada asli IMDb, sedangkan pada yang kedua ini menggunakan file txt token
Yang terakhir pakai original artist snippets. Ini yang kedua sama yang pertama sama beda dokumen yang digunakan. Terus yang nomor 5, jelaskan dengan kata pengocokan dan pembersihan data. Hal ini dilakukan supaya data lebih gampang untuk diolah dan meningkatkan tingkat akurasi di proses pengolahan data. Kemudian harus dilakukan pembersihan data agar memori PC atau laptop yang digunakan untuk mengolah data menjadi ringan dan menambah performa dan mesin itu sendiri. Untuk coding pertama, lakukan terlebih dahulu randomisasi. Untuk selanjutnya membuat variabel baru dengan nama mods yang diisi dengan kelas random dan data unsub. Kemudian setelah pengolahan data dilakukan membersihkan dengan melakukan kode dengan kode. Ini contoh kodenya. Kemudian kenapa model harus di-set dan kenapa temporary training harus dihapus. Supaya dalam pengolahan data tidak perlu menjalankan kembali daftar vektorisasi serta untuk meringankan beban RAM. Kemudian temporary harus dihapus guna meningkatkan performa komputer. Cara menghapus temporary dengan ini model.delete temporary training data keep interest true. Sedangkan untuk meng-save model.save nama filenya. Atau di sini disimpan di sini file yang dihasilkan. Kemudian nomor 7 dari insert kode. Kodenya itu model.insert vector. Extract work dengan kata I will go home akan menghasilkan vektor. Digunakan untuk membandingkan data doc2p yang telah diolah dengan kata yang baru atau data yang ada dalam perintah vektor tersebut. Contoh membandingkan kata I will go home ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk hasil runningnya kode tersebut dapat dilihat pada gambar. Pada hasil gambar tersebut terdapat hasil vektor yang rata-rata berada pada kisaran 02-an. 02-an yang berarti kata yang dimasukkan pada interface datanya ada pada dokumen 2 pair atau ada data yang bobotnya menyamai kata-kata di dalam dokumen tersebut. Terus nomor 8, jelaskan dengan praktek dan maksud dari consent similarity. Consent similarity setelah melakukan pengolahan data dilakukan consent similarity yang bertujuan untuk membandingkan data dengan yang telah diolah tadi apakah hasilnya mirip atau tidak. Untuk caranya yaitu dengan cara mencoba codingan yang terdapat pada gambar berikut ini. Pertama kita mengimport consent similarity pada scalar matrix pairwise, kemudian memanggil fungsi consent similarity yang di dalamnya itu ada apa namanya itu infer kode yaitu kata pertama dan kata kedua. Kemudian maka akan muncul hasil berapa persen dengan tulisan yang muncul itu 0,3 yang berarti tingkat kemiripan dokumen yang kita uji itu 0,03%. Kemudian yang terakhir mempraktekkan skor dari cross validation. Melakukan perhitungan presentasi dengan menggunakan cross validation metode Knightboard Classification menggunakan dataset iris. Yaitu pertama kita mengimport dataset linear model pada skleron, kemudian mengimport cross alpha score dari skleron model selection. Kemudian kita membuat variabel diabetes yang
berisikan dataset diabetes. Kemudian kita memisahkan data training dan data testing. Datanya itu X-nya itu dari awal hingga 150, terus dari 151 dan seterusnya itu menjadi data target. Kemudian kita membuat modelnya itu yaitu lasso. Kemudian kita tampilkan dengan print cross scroll lasso variabel X, variabel Y, segitiga, dan hasil menghasilkan ini skornya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.